berjalan skala global, sistem moneter internasional beroperasi berdasarkan prinsip interdependensi ekonomi, di mana tidak ada satupun negara yang benar-benar terisolasi secara ekonomi. Setiap negara terhubung melalui dua jalur utama hubungan ekonomi: hubungan keuangan yang mencakup aliran investasi, pinjaman internasional, dan transfer dana antar negara, dan hubungan perdagangan yang tercermin dari aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa. Keterhubungan ini menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks di mana setiap negara harus berinteraksi dengan mata uang mitra dagangnya. Oleh karena itu, keberadaan mata uang asing menjadi landasan operasional sistem moneter global, memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi yang harmonis dan terstruktur di antara negara-negara dengan kebijakan moneter yang berbeda. Selanjutnya itu ada perdagangan internasional, membutuhkan alat pembayaran yang berbeda. Perdagangan internasional, baik dalam bentuk impor maupun ekspor, merupakan penggerak utama ekonomi dunia. Setiap transaksi perdagangan lintas negara melibatkan pihak penjual dan pembeli yang umumnya menggunakan mata uang yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia mengimpor mesin dari Jerman harus melakukan pembayaran dalam euro, sementara ekspor tekstil ke Amerika Serikat memerlukan penerimaan pembayaran dalam dolar AS. Perbedaan mata uang ini memunculkan keputusan akan alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional yang seringkali berupa mata uang asing yang kuat dan liquid, tanpa adanya mekanisme pembayaran yang mampu menjembatani perbedaan mata uang. Perdagangan internasional akan mengalami hambatan signifikan baik dalam hal efisiensi, kecepatan transaksi, maupun kepastian hukum penyelesaian pembayaran. Lalu, mata uang asing diperlukan untuk transaksi lintas negara dan penentuan harga barang atau jasa. Mata uang asing berfungsi sebagai medium pertukaran dan penyimpanan nilai dalam transaksi di lintas negara, sekaligus sebagai alat penilai atau unit of account untuk menentukan harga barang dan jasa di pasar internasional. Dalam setiap transaksi ekspor-impor, harga barang atau jasa harus dinyatakan dalam suatu mata uang tertentu, yang kemudian dikonversi ke mata uang lokal pihak yang terlibat berdasarkan kurs yang berlaku. Kurs ini yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, mencerminkan nilai relatif suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, dan secara langsung mempengaruhi daya saing harga barang di pasar global. Dengan demikian, mata uang asing bukan hanya alat teknis pembayaran, tetapi juga instrumen strategis yang mempengaruhi keputusan bisnis, penetapan harga, dan pengelolaan risiko nilai tukar dalam konteks operasi bisnis yang semakin tanpa batas. Konsep dasar mata uang asing. Mata uang asing atau foreign currency definisinya simpel tapi sering salah kaprah. Menurut Choi Frost dan Nix 1999, mata uang asing adalah mata uang apapun selain mata uang pelaporan perusahaan. Contoh, kalau PT Bahagia di Jakarta membuat laporan keuangan dalam rupiah, maka dolar AS, yen Jepang, bahkan ringgit Malaysia semuanya dianggap mata uang asing. Mata uang fungsional atau functional currency. Ini konsep yang lebih dalam. Ini adalah mata uang yang digunakan di lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan beroperasi sehari-hari. Logikanya, kalau kamu punya perusahaan di Bandung, bayar gaji pakai rupiah, beli bahan baku pakai rupiah, jual barang dapat rupiah, maka mata uang fungsionalmu adalah rupiah. Kasus unik, bagaimana kalau kamu punya perusahaan minyak di Riau, tapi semua transaksi gaji jual beli pakai dolar AS? Maka mata uang fungsionalmu adalah dolar AS, meskipun kamu di Indonesia. Lalu, transaksi mata uang asing atau foreign currency transactions. Ini adalah kejadiannya. Transaksi ini terjadi kalau kamu harus membayar atau menerima uang dalam mata uang asing. Kapan ini terjadi? Yang pertama, jika beli atau jual barang yang harganya dipatok falas atau valuta asing. Yang kedua, pinjam uang atau utang piutang dalam falas. Yang ketiga, beli aset atau bayar kewajiban pakai falas. Risiko perubahan nilai tukar. Musuh terbesarnya yaitu adalah ketidakpastian atau risiko. Di dalam materi ini disebutkan bahwa pelaku bisnis itu takut rugi. Fluktuasi atau naik turunnya nilai tukar uang adalah musuh yang bisa bikin perusahaan rugi besar. Bayangkan hari ini kamu utang $1.000. Saat $1 sama dengan 10.000, total uangmu menjadi 10 juta. Besok tiba-tiba dolar naik jadi 15.000. Utangmu di buku bengkak jadi 15 juta. Padahal barangnya sama, sakit kan? Karena itulah muncul strategi pertahanan diri. Manajemen risiko. Apa itu hedging? Analogi sederhananya yaitu anggap hedging itu seperti asuransi atau payung. Hedging adalah tindakan melindungi aset perusahaan dengan cara membuat kontrak jual beli di pasar berjangka.
Tujuannya agar kerugian bisa dibatasi. Ini strategi yang konservatif atau cari aman. Jadi hedging itu seperti kamu bilang ke bank, "Pak Bang, saya mau beli dolar bulan depan, tapi saya takut harganya naik. Bisa nggak kita kunci harganya di 14.000 saja, mulai dari sekarang?" Dengan begitu, mau pasar hancur lebur pun, kamu tetap aman karena nilaimu sudah terkunci. Yang ketiga, alat perangannya atau instrumen derivatif. Untuk melakukan hedging tadi, kita butuh alat-alatnya disebut instrumen derivatif. Kenapa namanya derivatif atau turunan? Karena nilainya tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung atau diturunkan dari harga barang lain seperti harga emas, harga saham, tingkat bunga, atau nilai mata uang. Menurut ahli bernama Subramanian 2010, akuntansi untuk derivatif itu punya dua wajah. Yang pertama, untuk lindung nilai atau hedging, niatnya mulia untuk melindungi perusahaan dari risiko pasar. Yang kedua, untuk spekulasi atau niatnya cari untung atau judi. Misal, tebak-tebakan harga dolar bakal naik lalu beli derivatif biar untung besar. Poin kritis, akuntansi PSAK 55 sangat ketat mengatur ini. Kamu harus bisa membedakan mana transaksi yang murni untuk melindungi diri atau hedging, mana yang cuma spekulasi. Istilah penting dalam transaksi mata uang asing. Yang pertama, ada mata uang pelaporan atau reporting currency. Ini adalah bahasa ibu laporan keuanganmu. Kalau kamu perusahaan Indonesia, bahasa ibumu adalah rupiah. Apapun mata uang aslinya, misalkan dolar, yen, euro. Di ujung hari, semua harus dipaksa bicara dalam bahasa rupiah di laporanmu. Yang kedua, ada nilai wajar atau fair value. Anggapan ini harga jujur. Ini adalah harga yang disepakati kalau dua orang asing yang pintar dan niat transaksi mau tukaran barang, bukan harga teman, bukan harga nodong. Yang ketiga ada pos-pos moneter atau monetary items. Perhatikan ini baik-baik. Ini istilah paling teknis tapi paling penting. Ini adalah aset atau kewajiban yang jumlah unit mata uangnya tetap atau dapat ditentukan. Maksudnya apa? Contoh pos moneter. Uang tunai di kasir, tagihan piutang, dan utang. Kenapa? Karena kalau kamu utang $100, yang harus kamu bayar yaitu $100. Jumlahnya fix. Kenapa harus kritis? Karena pos moneter inilah yang paling sensitif kena dampak selisih kurs. Kalau kamu punya gedung atau pos non moneter, harga gedung naik turun nggak langsung bikin kamu rugi kurs. Tapi kalau kamu punya utang dolar atau pos moneter, kurs naik dikit aja, laporan laba rugi bisa merah. Selisih kurs atau exchange difference. Ini adalah hantunya. Selisih angka yang muncul cuma gara-gara kamu menjabarkan satu mata uang ke mata uang lain dengan kurs yang beda. Bukan karena barangnya rusak, bukan karena dicuri, cuma karena matematika kurs. Selanjutnya, saya Muhammad Julian Haki akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Yaitu yang pertama, pasar valuta asing adalah tempat perdagangan mata uang asing, penentuan kurs, dan manajemen falas. Ini adalah sistem raksasa dunia. Kenapa pasar ini ada? Karena setiap negara mata duitnya beda-beda, jadi butuh tempat untuk tukeran uang. Kedua, siapa pesertanya? Yaitu pemerintah, bank sentral, bank internasional, dan nasabah. Ketiga, fungsinya untuk memudahkan penukaran falas, transaksi kredit, dan pengelolaan risiko. Nah, yang pertama tadi untuk mempermudah mindahin duit antar negara. Kedua, transaksi kredit, yaitu memungkinkan perusahaan untuk beli barang sekarang, bayarnya nanti. Karena alasannya transaksi internasional itu butuh waktu lama di laut. Ketiga, yaitu pengelolaan risiko atau hedging. Pasar ini menjadikan fasilitas buat mengunci risiko supaya perusahaan tidak rugi. Selanjutnya, konsep nilai tukar atau exchange rate. Exchange rate adalah rasio perbandingan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Untuk caranya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kurs langsung atau DER, Direct Exchange Rate, yaitu jumlah mata uang asing, uang lokal untuk memperoleh satu unit mata asing. Jadi, istilahnya seperti butuh berapa rupiah sih untuk buat beli $1. Nah, biasanya ini dipakai saat bank-bank atau berita-berita di TV Indonesia untuk memberitakan harga dolar. Hari ini $1 15.000. Itu
itu kurs langsung ya. Yang kedua, kurs tidak langsung, indirect exchange rate, kebalikan dari kurs langsung. Dari ini IR itu udah bisa dilihat dari kacamata orang luar yang ingin menukarkan rupiah. Butuh berapa rupiah sih buat beli $1? Kalau dia punya $1 itu dapat berapa dolar? Rumusnya adalah $1 dibagi harga dolar saat ini. Misal 9.000, 1 dibagi 9.000, maka hasilnya adalah 0,00187. Itu $1 artinya setara dengan ini. Selanjutnya, penguatan dan pelemahan mata uang. Mata uang rupiah dikatakan menguat jika harga rupiah turun dari 9.350 menjadi 9.200 untuk dapat $1, maka ini disebut penguatan rupiah. Untuk mendapatkan $1, kita lebih menghemat uang 150 rupiah. Artinya dibutuhkan lebih sedikit rupiah untuk ditukarkan menjadi $1. Sedangkan dikatakan melemah jika kita membutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan $1. Siap. Ketika mata uang rupiah menguat, siapa sih yang terdampak? Yang pertama, importir. Kenapa importir terdampak? Karena barang-barang dari luar negeri jadi terasa murah dalam rupiah. Karena cuma membutuhkan sedikit rupiah untuk memborong barang-barang impor. Namun, ini juga berdampak kepada eksportir. Karena harga barang Indonesia jadi terasa mahal buat orang bule. Jadi mereka malas beli. Akibatnya ekspor kita biasanya turun secara kuantitas. Sedangkan saat rupiah melemah, siapa yang sedih? Yaitu importir. Barang luar negeri jadi mahal banget. Mau beli persediaan atau mesin pabrik harus keluar uang rupiah lebih banyak. Sedangkan siapa yang bahagia? Yaitu eksportir. Karena ini momen emas buat pengusaha yang jualan ke luar negeri, misalkan Amerika, barang mereka jadi terasa murah banget buat orang Amerika. Jadi pesanan ekspor meningkat. Berikutnya, jenis-jenis nilai tukar. Yang pertama, floating exchange rate. Itu ditentukan oleh pasar. Maksudnya apa? Jadi nilai tukar ini mencerminkan daya beli murni di pasar dunia, open market economy. Tidak ada campur tangan pemerintah di sini, murni hukum rinda supply and demand. Misalnya, kalau banyak yang butuh cabai, harga akan naik. Tapi kalau panennya banyak dan cabai melimpah, harganya turun. Kedua, fixed exchange rate, yaitu ditentukan oleh pemerintah. Misal pemerintah menetapkan pokoknya $1 itu harganya 10.000 titik. Pokoknya nggak boleh naik, nggak boleh turun. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi. Karena kalau harga dolar tidak dikunci, harga barang impor bisa gila-gilaan dan rakyat menjerit. Jadi pemerintah turun tangan untuk mengunci harga supaya stabil. Kedua, spot rate, yaitu kurs pada saat tertentu. Nilai tukar yang berlaku pada saat itu juga dan bisa berubah setiap detik. Kalau misal perusahaan mendatangi money changer sekarang juga dan tanya berapa harga dolar, angka yang mereka sebutkan itulah spot rate. Besok angka ini sudah berubah, jadi bisa digunakan lagi. Selanjutnya, current rate, kurs pada tanggal transaksi neraca, yaitu nilai tukar yang digunakan pada saat tanggal neraca, biasanya 31 Desember atau pada saat transaksi terjadi. Ini alat untuk motret pada tanggal 31 Desember. Akuntan harus memotret semua aset dan utang falas perusahaan. Kurs yang dipakai di foto itulah current rate. Kenapa ini penting? Karena utang perusahaan yang tadinya $1.000 bulan lalu, nilainya dalam rupiah bisa beda saat dihitung lagi pada per 31 Desember. Yang terakhir, historical rate, kurs pada saat transaksi terjadi.
yaitu kurs yang berlaku pada saat transaksi atau kejadian itu pertama kali berlangsung di masa lalu. Ini seperti misal perusahaan membeli tanah di New York 10 tahun lalu seharga $1 juta. Saat itu kursnya per $1 itu Rp2.000. Maka di laporan keuangannya, tanah itu akan dicatat selamanya pakai kurs saat rupiah itu harganya 2.000 per dolar. Kenapa? Karena tanah adalah aset tetap. Perusahaan tidak mau nilainya naik turun setiap hari mengikuti kurs. Jadi dikunci pakai sejarah. Selanjutnya, terdapat contoh dalam transaksi impor. Itu contohnya, PT ABC membeli barang dari Jepang senilai 2 juta yen. Pencatatan pada tanggal transaksi, tanggal neraca, dan tanggal pelunasan. Penyesuaian utang dan pengakuan rugi selisih kurs. Yang pertama pada 1 Oktober pada tanggal transaksi 1 yen itu sama dengan 80 rupiah. Jika pada 30 Desember 2019 pada tanggal neraca 1 yen sama dengan 90 rupiah. 1 April 2020 pada tanggal pelunasan 1 yen itu sama dengan 86 rupiah. Untuk penyelesaiannya pada tanggal transaksi 2 juta yen 2 juta yen ya, dikali harga yen per 1 Oktober tadi 80 rupiah, maka sama dengan 160 rupiah juta. Maka dicatat persediaan 160 juta, utang usaha 160 juta. Namun pada tanggal neraca terjadi selisih yang tadinya 1 yen itu sama dengan 80 menjadi naik jadi 1 yen sama dengan 90 rupiah. Maka harus dihitung tadi 2 juta yen dikali 90 rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Maka terjadi selisih yang tadi hutangnya 160 menjadi 180. Maka pada saat pajak harus dicatat penyesuaiannya. Karena 160 ke 180 selisih 20 juta, maka dicatat rugi selisih kurs di debit karena kita rugi 20 juta dan utang usahanya bertambah 20 juta. Sehingga di neraca utang usaha kita akan jadi 180 juta. Nah, pada tanggal pelunasan terjadi selisih lagi. Yang tadi harganya 90 turun menjadi 86. Jadi 2 juta yen dikali 86 sama dengan 172 juta. Jadi selisih lagi. Yang tadinya utang kita 180 juta jadi 172 juta. Selisihnya adalah 8 juta. Jadi utang kita untung. Utang kita turun 8 juta. Maka harus disesuaikan lagi. Utang usaha kita turun 8 juta. Ini harusnya laba rugi selisih kurs ya. Laba rugi selisih kurs 8 juta. Di sini kita laba. Nah, utang usahanya 172 juta. Karena ini di pelunasan maka utangnya akan berkurang 172 juta. Dan utang saya kas berkurang 172 juta karena kita membayar. Selanjutnya contoh dari transaksi ekspor. Pada contoh kasus PT Bali ekspor mainan ke Inggris senilai $20.000 dengan kurs pada saat itu $1 sama dengan 9.000. Penerimaan transfer pelunasan dilakukan di tahun yang sama. Pelunasan terjadi pada saat kurs $1 itu sama dengan 8.900. Berarti kalau rupiahnya turun, maka
artinya rupiah meningkat, menguat. Jadi pada jurnal penjualan, piutang ekspor 180 juta, penjualan ekspor 180 juta. 180 juta ini didapat dari $20.000 dikali 9.000 rupiah, maka akan dapat 180 juta. Nah, pada jurnal penerimaan yang itu terjadi ini selisih, karena yang tadi 9.000 jadi 8.900, itu selisih 2 juta. Jadi kita mendapatkan kas pada penerimaan 178 juta, ini rugi selisih kurs 2 juta, kita rugi 2 juta, dan piutang ekspor berkurang 180 juta. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir saya akan membahas koneksi PSAK terhadap materi ini. Yang pertama, PSAK 10, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Mata uang fungsional, yang pertama konsep mata uang fungsional dan pelaporan. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama perusahaan, sedangkan mata uang pelaporan adalah mata uang yang dipakai menjadikan laporan, biasanya rupiah. Inti dari PSK 10 ini adalah standar ini mewajibkan setiap perusahaan menentukan dulu siapa jati dirinya, mata uang fungsionalnya apa, baru boleh mencatat transaksi. Kedua, aturan pos moneter. Pada materi ini terdapat penjelasan tentang pos-pos moneter, aset atau kewajiban yang jumlah unit uangnya tetap seperti utang atau piutang. Nah, PSAK 10 ini sangat tegas membedakan pos moneter, uang atau utang, dan non-moneter seperti gedung atau saham. Kenapa? Karena perlakuan kursnya beda. Pos moneter wajib dihitung ulang pakai kurs tanggal neraca closing rate, sedangkan non-moneter biasanya tetap pakai kurs sejarah historical. Selanjutnya, pencatatan selisih kurs laba rugi. Kalau dari penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa pada tanggal neraca penyesuaian utang piutang menimbulkan selisih kurs atau kerugian selisih kurs. Pada PSAK 10 mewajibkan selisih kurs ini masuk ke laporan laba rugi periode berjalan. Jadi kalau perusahaan rugi kurs, laba perusahaannya tahun itu langsung terpotong, tidak boleh disembunyikan. Selanjutnya, PSAK 55 dan 71 tentang instrumen keuangan. Jadi, PSAK 55 memberikan persyaratan spesifik dalam mengklasifikasikan derivatif sebagai suatu aktivitas lindung nilai. Nah, koneksi dengan PSAK 55 ini adalah aturan lama yang membahas instrumen keuangan, aset keuangan, utang, dan lindung nilai. Namun pada per 1 Januari 2020, PSAK 55 sudah banyak digantikan oleh PSAK 71, instrumen keuangan. Jadi, misal perusahaan mau dari PSK ini, misal perusahaan ingin hedging biar aman, mereka harus punya dokumen lengkap dan bukti bahwa lindung nilainya efektif. Kalau tidak, itu dianggap sebagai spekulasi atau judi, dan aturan pencatatannya akan beda lagi. Yang selanjutnya, PSAK 68, yaitu pengukuran nilai wajar. Pada penjelasan sebelumnya, definisi nilai wajar itu jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan aset dalam transaksi wajar, arm's length transaction. Nah, dari PSAK 68 ini, definisi tadi sebelumnya itu mengacu pada PSAK 68. Standar ini mengajarkan perusahaan untuk cara mencari harga pasar yang jujur. Kenapa ini penting? Saat perusahaan punya aset falas atau kontrak derivatif, perusahaan harus menilainya sesuai harga pasar yang wajar, bukan harga taksiran sembarangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.